Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Azhar dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 101211060. Di sini saya akan meresum ulang mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. 1. Ma'rifatul insan, ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kenapa manusia dipandang paling tinggi derajatnya? Karena manusia telah Allah berikan akal yang goriji, yaitu akal yang sempurna oleh Allah, dan telah diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah dibandingkan makhluk yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah yang telah diberikan kelebihan-kelebihan daripada makhluk yang lainnya, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu unsur-unsur apa yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri manusia? Yang pertama ada qalbu, yaitu hati, dan yang kedua adalah aklu atau akal atau juga pikiran, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu jasad. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Di dalam hakikat manusia ada beberapa poin, diantaranya makhluk. Makhluk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah makhluk. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara manusia dengan hewan? Kalau manusia yaitu hayawanun natikun, hewan yang berpikir tetapi diberi akal goriji, yaitu akal yang sempurna. Sebaliknya kalau hewan yaitu hayawanun natikun, hewan yang berpikir tetapi tidak diberikan akal yang goriji, yakni diberikan akal yang tabii, yaitu tidak sempurna. Hakikat makhluk yang pertama suci, fitrah atau suci. Yang kedua, makhluk hakikatnya lemah. Yang ketiga, makhluk hakikatnya bodoh. Dan yang terakhir, makhluk hakikatnya fakir atau miskin. Dimuliakan atau mukarrom. Bahwasanya makhluk dimuliakan diantaranya, contohnya satu, ditiupkannya ruh. Yang kedua, diberikannya keistimewaan oleh Allah. Dan yang ketiga, alam semesta. Dan yang terakhir, ditundukkannya bagi manusia. Poin ketiga dari makhluk ialah dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dikasih rasa tanggung jawab. Yang pertama ibadah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua khilafah, diantaranya tugas khilafatul fil ardi, yaitu menjalankan atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan menjalankan amar munkar nahi ma'ruf. Poin keempat dari makhluk yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, yang Allah berikan pilihan, di antaranya memilih mukminin atau kafir. Maka kalau kita memilih mukmin, maka Allah akan berikan balasan kepada kita sebagai surga, dan jika kita memilih kafir atau yang salah, maka Allah akan berikan balasan dengan neraka. Pertemuan ketiga yaitu tokotul insan atau potensi manusia. Potensi pendengaran menurut syariat Islam ialah mendengarkan ajaran-ajaran yang baik atau ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul. Potensi penglihatan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 160, Allah menganugerahkan sebagai panca indera kepada manusia untuk melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta. Potensi menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, yaitu raja yang mengawal semua kegiatan yang berlalu pada ruh atau nafsu dan akal. Dalam hati ada dua potensi, diantaranya satu untuk mengetahui dan membedakan. Ketika kita sudah mengetahui salah satu apa yang kita cari, dan disitulah kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dua, untuk berkehendak, niat, dan rencana.
kembali lagi kepada nomor satu. Ketika kita sudah mengetahui dan membedakan, maka kita harus berkehendak dengan niat dan rencana yang baik. Pertemuan 4 yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran dari Sang Ilahi. 2. Nafsul lawwamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya sendiri yang terjadi kepada dirinya sendiri atas perbuatan apa yang dirinya sendiri telah perbuat. 3. Nafsul amaratu bisu, merupakan nafsu yang sangat berbahaya apabila melekat pada diri seorang manusia. Sebab kenapa ia suka mengarahkan manusia kepada perbuatan dan perilaku yang dilarang agama. Maka dari itu kita harus bisa mengontrol dari nafsu yang satu ini, yaitu nafsul amaratul bisu. Pertemuan 5 adalah sifatul insan atau sifat manusia. Di antaranya sifat manusia yaitu kelompok orang yang mensucikan diri, seperti bentuk-bentuk tarjiyah apa aja, yaitu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua, penyabar. Yang ketiga, balas kasih dan kasih sayang. Yang keempat, lembut, santun, murah hati dan toleransi terhadap orang lain. Yang kelima, suka bertaubat. Yang keenam, berhatinya lembut. Dan yang ketujuh, selalu bersikap jujur. Dan yang terakhir, terpercaya. Kedua adalah jalan fujur atau jalan kejelekan yang Allah tidak suka. Yang pertama di dalam poin jalan fujur adalah tergesa-gesa, hati yang tergesa-gesa. Yang kedua, suka mengeluh. Yang ketiga, melalaikan semua perintah Allah. Yang keempat, melampaui batas atau berlebihan. Yang kelima, mempunyai sifat kikir. Yang keenam, suka ingkar terhadap janji. Yang ketujuh, suka membantah terhadap perintah orang tua atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 mengingkari, dan yang terakhir suka zolim terhadap orang lain.